Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dan rekan saya Putri Rahmawati nanti akan melanjutkan. Kami sebagai mahasiswa PAI Pendidikan Agama Islam semester 3, Stayana 2, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Di sini saya bersama rekan saya Putri Rahmawati membuat video menjelaskan tentang adab-adab bertamu ke rumah saudara dan adab-adab ketika berada di rumah Allah atau masjid. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan menjawab 30 pertanyaan dari rekan-rekan kelas PAI 3D Stay Ana 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Nur Habibullah Norman Kardi MPDI. Baiklah, langsung saja saya mulai. Saya akan menjelaskan tentang adab bertamu ke rumah saudara. Dan nanti tentang adab-adab ke masjid akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Rahmawati. Baiklah, langsung saja di poin pertama itu pengertian tentang akhlak bertamu. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Maksud orang lain di sini bisa saja bisa tetangga, saudara sanak famili, teman sekantor, teman seprofesi, dan sebagainya. Tujuan utama bertamu menurut Islam adalah menyambung persaudaraan atau silaturahmi. Silaturahmi tidak hanya bagi saudara sedarah atau senasab, tapi juga saudara seiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menyambung hubungan baik dengan orang tua, saudara, kaum kerabat, dan orang-orang mukmin yang lainnya. Silaturahmi tidak saja menghubungkan tali persaudaraan, tetapi juga akan banyak menambah wawasan ataupun pengalaman, karena bisa saja pada saat itu kita berinteraksi terjadi pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan masalah-masalah perdagangan, tentang bagaimana cara mendapatkan rezeki, dan masih banyak yang lainnya. Apabila manusia memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan, maka ikatan sosial masyarakat akan berantakan, kerusakan menyebar di setiap tempat, permusuhan terjadi di mana-mana, sifat egoisme muncul ke permukaan, sehingga setiap individu masyarakat menjalani hidup tanpa petunjuk. Seorang tetangga tidak mengetahui hak tetangganya. Seorang fakir merasakan penderitaan dan kelaparan sendirian karena tidak ada yang peduli. Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1. Kemudian adab-adab bertamu ke rumah saudara. Yang poin pertama itu meminta izin masuk maksimal 3 kali. Maksudnya adalah jika kita telah memberi salam 3 kali namun tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, maka itu berarti kita harus menunda kunjungan kita kali itu. Adapun ketika salam kita telah dijawab, bukan berarti kita dapat membuka pintu kemudian masuk begitu saja. Atau jika pintu telah terbuka, bukan berarti kita dapat langsung masuk. Mintalah izin untuk masuk dan tunggulah izin dari sang pemilik rumah untuk memasuki rumahnya. Hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin kedua, berpakaian yang rapi dan pantas. Bertamu dengan memakai pakaian yang pantas berarti kita menghormati tuan rumah dan diri kita sendiri. Tamu yang berpakaian rapi dan pantas akan lebih dihormati oleh tuan rumah. Demikian pula sebaliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 7, jika kamu berbuat baik berarti yaitu yang berbunyi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran surah Al-Isra ayat 7.
Poin ketiga, memberi isyarat dan salam ketika datang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyuta ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surah An-Nur ayat 27. Sebagaimana juga telah disebutkan di dalam hadis dari Kildan bin Ibnu Hambal radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Rasulullah, lalu aku masuk ke rumahnya tanpa mengucap salam. Maka Rasulullah bersabda, keluar dan ulangi lagi dengan mengucapkan Assalamualaikum. Bolehkah aku masuk? Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi berkata hadis hasan. Kemudian poin keempat, jangan mengintip ke dalam rumah. Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah ataukah tidak ada. Padahal Rasulullah SAW sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para pengintip sebagaimana dalam sabdanya yang artinya, jika aku tahu engkau mengintip, niscaya aku colok matamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk meminta izin itu adalah karena untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian poin kelima, memperkenalkan diri sebelum masuk. Apabila tuan rumah belum tahu atau belum kenal, hendaknya tamu memperkenalkan diri secara jelas, terutama jika bertamu pada malam hari. Poin keenam, tamu lelaki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Dalam hal ini, perempuan yang berada di rumah sendirian hendaknya juga tidak memberi izin masuk tamunya, mempersilahkan tamu lelaki ke dalam rumah sedangkan ia hanya seorang diri, sama halnya mengundang bahaya bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, tamu cukup ditemui di luar saja. Poin ketujuh, masuk dan duduk dengan sopan. Setelah tuan rumah mempersilahkan untuk masuk, hendaknya tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan. Tamu hendaknya membatasi diri, tidak memandang kemana-mana secara bebas. Kemudian poin ke-8, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Apabila tuan rumah memberikan jamuan, hendaknya tamu menerima jamuan tersebut dengan senang hati, tidak menampakkan sikap tidak senang terhadap jamuan itu. Jika sekiranya tidak suka dengan jamuan tersebut, sebaiknya berterus terang bahwa dirinya tidak terbiasa menikmati makanan atau minuman seperti itu. Kemudian poin ke-9, makanlah dengan tangan kanan, ambillah yang terdekat dan jangan memilih. Islam telah memberi tuntunan bahwa makan dan minum hendaknya dilakukan dengan tangan kanan, tidak sopan dengan tangan kiri, kecuali tangan kanan berhalangan. Kemudian poin ke-10, bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. Tamu yang menggunakan piring atau untuk menikmati hidangan tuan rumah, hendaknya piring tersebut bersih dari sisa-sisa makanan. Tidak perlu menyisakan makanan pada piringnya yang bekas dipakai, yang terkadang menimbulkan rasa jijik bagi yang melihatnya. Kemudian poin ke-11, segeralah pulang setelah selesai urusan. Tamu yang bijaksana tidak suka memperpanjang waktu kunjungannya. Ia tanggap terhadap sikap tuan rumah. Apabila tuan rumah telah memperhatikan jam, hendaknya tamu segera pamit karena mungkin sekali tuan rumah akan segera pergi atau mengurus masalah lain. Apabila tuan rumah menghendaki tamunya untuk tetap tinggal dahulu, hendaknya tamu pandai-pandai membaca situasi. Apakah permintaan itu sungguh-sungguh atau hanya sekedar pemanis suasana saja? Apabila permintaan itu sungguh-sungguh, maka tiada salahnya jika tamu memperpanjang masa kunjungannya sesuai batas kewajaran. Kemudian poin terakhir, poin ke-12, lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam.
terhadap tamu yang jauh tempat tinggalnya, Islam memberi kelonggaran bertamu selama 3 hari 3 malam. Waktu tersebut dikatakan sebagai hak bertamu. Setelah waktu itu berlalu, maka habislah hak untuk bertamu, kecuali jika tuan rumah menghendakinya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang adab bertamu ke rumah saudara. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Rahmawati tentang adab-adab ke masjid, dan juga nanti akan kami lanjutkan dengan menjawab 30 pertanyaan dari rekan-rekan kelas. Sekian, terima kasih. Nanti akan kami lanjutkan lagi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang adab-adab bertamu ke rumah saudara, dan teman saya juga menjelaskan tentang adab-adab ke rumah Allah atau masjid. Nah, sekarang kami akan melanjutkan, yaitu menjawab 30 pertanyaan dari rekan-rekan kelas 3 PAI 3D Stay Ana 2 Kula Tungkal, di mana pertanyaan tersebut ada 30 pertanyaan dari 30 mahasiswa Stay Ana 2 lokal PAI 3D. Saya akan menjawab 15 pertanyaan terlebih dahulu, dan sisanya 15 lagi akan dijawab oleh teman saya Putri Rahmawati. Baiklah, langsung saja. Saya mulai dari pertanyaan Nur Laila, yaitu pertanyaannya, jika sudah 3 kali kita meminta izin namun tidak ada jawaban pemilik rumah, padahal pemilik rumah ada di dalam, namun mereka tidak mendengar salam kita di luar, apa yang harus dilakukan oleh tamu tersebut? Jawabannya, dalam hal ini, memberi salam ataupun meminta izin sesuai dengan poin pertama yang telah saya jelaskan tadi tentang adab-adab bertamu. Itu batasan salam atau sama dengan meminta izin itu ada 3 kali. 3 kali batasan meminta salam. Maksudnya adalah jika kita telah memberi salam 3 kali namun tidak ada jawaban dari tuan rumah atau tidak diizinkan, maka itu berarti kita harus menunda kunjungan kita kali itu dan melakukannya di lain waktu. Kemudian pertanyaan kedua dari saudara Abdul Hakim, yaitu pertanyaannya, apa perbedaan antara silaturahim dan silaturahmi? Jawabannya, silaturahim memiliki arti hubungan rahim. Jika kata silaturahim kata silaturahim memiliki makna yang erat kaitannya dengan hubungan kekeluargaan yang memiliki hubungan darah atau satu rahim, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, dan lain-lain. Sedangkan silaturahmi adalah memiliki arti kasih sayang. Jadi silaturahmi adalah kasih sayang yang terhadap sesama manusia yang memiliki arti luas. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Muhammad Fadil. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi tamu yang tidak memiliki adab? Apakah kita boleh langsung mengusir tamu tersebut? Jawabannya, di dalam Islam tidak boleh menolak atau bersikap buruk pada tamu, apalagi sampai mengusirnya. Sebab Islam mengajarkan hubungan baik tidak hanya kepada Allah saja. Namun, jika tamu tersebut melampaui batas dari aturan-aturan bertamu, kita boleh saja mengusirnya, sebab telah mengganggu kenyamanan kita sebagai tuan rumah, karena juga dikhawatirkan akan membawa fitnah atau mendekatkan pada perbuatan maksiat. Contohnya saja, seorang wanita tinggal sendirian di rumah dan didatangi lawan jenis yang bukan mahramnya. Hal itu diperbolehkan mengusirnya karena berniat baik untuk menjaga dirinya. Kemudian pertanyaan keempat dari saudara Kemas Akbari Yuda, yaitu bagaimana menolak tamu yang tuan rumah hanya ada seorang perempuan saja? Jawabannya, menurut saya, tergantung siapa tamu yang berkunjung ke rumah tersebut. Jika tamunya seorang laki-laki yang bukan mahramnya, kita boleh menolak tamu tersebut dengan cara yang baik dan sopan agar tamu tersebut tidak tersinggung perasaannya. Kemudian pertanyaan dari saudara M. Hidayatullah, bagaimana adab kita bertamu ke rumah teman yang non-muslim? Jawabannya, yang pertama, memiliki niat yang baik dengan menjalin silaturahmi. Yang kedua, memiliki tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, wajib memperhatikan jamuan, dilarang makan yang haram.
Poin keempat, memperhatikan lingkungan seperti menjauhi yang najis, misalnya jika orang tersebut memelihara anjing. Kemudian poin kelima, utamakan syariat Islam. Dan poin keenam, seperti biasa, yaitu bersikap sopan. Kemudian pertanyaan yang keenam dari Andi Fitri, hal-hal yang harus dihindari ketika bertamu ke rumah Allah. Apa saja? Jawabannya yang pertama, larangan keluar setelah azan, kecuali ada alasan tertentu. Yang kedua, larangan jual beli di masjid. Yang ketiga, larangan mengganggu orang yang beribadah di masjid. Yang keempat, larangan berteriak dan membuat gaduh di masjid. Yang kelima, larangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Yang keenam, meludah masjid. Yang ketujuh, berkumpul dengan kepentingan-kepentingan dunia. Kemudian pertanyaan yang ketujuh dari Rizky Ripazo, yaitu bagaimana cara kita menyambut tamu dengan cara memuliakannya. Jawabannya yang pertama, bersikap baik dan berpakaian sopan saat menerima tamu, menyediakan jamuan, menghormati tamu yang menginap, mengantarkan tamu sampai halaman ketika pulang, menampakkan wajah berseri-seri ketika tamu datang, dan masih banyak lagi. Kemudian poin ke-8 dari pertanyaan ke-8 dari Tony Dwi Prasetyo. Pertanyaannya, bolehkah membawa anak kecil ke dalam masjid ketika waktu sholat? Jawabannya, menurut saya, bila memang anak-anak itu mengganggu dengan berlari-lari atau berteriak-teriak, maka lebih baik tidak dibawa ke masjid. Hendaknya mereka diajarkan adab-adab terlebih dahulu ketika berada di dalam masjid, agar mereka memahami. Tetapi bila mereka tidak mengganggu atau orang tuanya mengajarkannya agar tidak mengganggu, maka tidak mengapa membawa anak tersebut ke dalam masjid ketika hendak melaksanakan salat. Tidak apa-apa. Pertanyaan ke-9 dari Rifki Hidayatullah. Apakah ada perbedaan adab ketika bertamu kepada orang Islam dan bertamu kepada orang non-Islam? Jawabannya ada. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa adab bertamu ke rumah saudara antara muslim dan non-muslim sama saja. Hanya saja yang membedakan adalah ketika kita mengucap salam sesuai aturan Islam seperti apa, kemudian batasan yang harus dipahami ketika kita berada di rumah orang non-muslim, seperti makanan yang harus dijaga, yang halal yang mana dan haram yang mana tidak boleh dimakan. Kemudian pertanyaan ke-10 dari Arif Rahman. Apa saja yang dilarang ketika ke rumah saudara dan ke rumah masjid, ke rumah Allah? Jawabannya, larangan bertamu ke rumah saudara itu yang pertama, membiarkan pintu terbuka begitu saja. Yang kedua, mengotori dan membiarkan rumah berserakan. Yang ketiga, tidak mematuhi peraturan yang diterapkan oleh tuan rumah atau pemilik rumah. Yang keempat, tidak membantu merapikan tempat tidur. Yang kelima, tidak menawarkan diri untuk membantu membersihkan rumah. Kemudian larangan bertamu ke rumah Allah, seperti tadi juga sudah saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya, yaitu larangan keluar setelah azan, kecuali memang ada alasan. Kemudian larangan jual beli, larangan mengganggu orang yang sedang beribadah, larangan berteriak dan membuat gaduh di masjid, larangan lewat di depan orang yang sholat, meludah di masjid, berkumpul-kumpul dengan kepentingan tujuan dunia, seperti itu. Kemudian pertanyaan ke-11 dari Latiful Ansori, pertanyaannya, apakah boleh mengumumkan sesuatu kehilangan di masjid? Jawabannya tidak boleh, karena mengumumkan kehilangan di masjid itu karena masjid tidak dibangun untuk hal tersebut, akan tetapi dibangun untuk mendirikan zikir kepada Allah, seperti sholat. Imam Muslim meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an, yang artinya bahwa seseorang telah mengumumkan di masjid seraya berkata, barang siapa yang menemukan onta merah, maka Nabi bersabda, semoga kamu tidak mendapatkannya, karena masjid itu telah dibangun untuk tujuan dibangunnya, yaitu zikir. Kemudian pertanyaan ke-12 dari Rizka Triandani, yaitu pertanyaannya, apa hukum memberi garis lurus di masjid untuk menyamakan shaf? Jawabannya, sebagian ahli ilmu berpendapat
akan wajibnya meluruskan shaf. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai hamba Allah, akan kamu luruskan shaf-shaf kamu semua, atau Allah akan merubah wajah-wajah berselisih hati-hati kalian semua." Ini adalah ancaman dan tidak ada ancaman melainkan dikarenakan melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban. Pendapat yang mengatakan kewajiban meluruskan shaf adalah pendapat yang kuat dari kitab fatwa Syekh Ibnu Utsaimin juz 13 nomor 375. Kemudian pertanyaan dari yang ke-13, Muhammad Ihsan. Mengapa bertamu ke rumah orang lain harus menggunakan adab? Jawabannya, karena sudah diterapkan di dalam Islam untuk memiliki adab dalam bertamu. Adab-adab tersebut ditunjukkan agar sang menerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu tetap menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama sebagai sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Selanjutnya pertanyaan ke-14 dari Terza, yaitu apakah di dalam masjid kita tidak boleh main HP agar menjaga adab di masjid? Jawabannya, apabila memang mengganggu ibadah orang di sekitarnya maka hukumnya makruh. Namun jika ternyata tidak mengganggu orang sekitarnya, hukumnya boleh-boleh saja apabila digunakan sesuai syariat Islam, seperti baca Al-Quran dalam HP, membaca artikel Islami, dan hukum menjadi haram apabila melanggar syariat Islam seperti membuka situs-situs pornografi yang dilarang. Kemudian pertanyaan ke-15 yang terakhir, Hairunisa. Pertanyaannya, apakah boleh bertamu ke rumah Allah atau masjid tidak menggunakan jilbab bagi perempuan? Jawabannya, tentu saja tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan seorang wanita untuk berpakaian tertutup karena seluruh ulama fikih sepakat bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Maka ketika seorang wanita hendak masuk ke masjid, ia diharuskan untuk beradab layaknya orang yang bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adab munajat kepada Allah harus menutup aurat. Nah, itulah 15 pertanyaan dari teman-teman kami PAI 3D. Saya Ana 2 sudah saya jawab sebagian. Nanti 15 pertanyaan sisanya akan dijawab oleh rekan saya Putri Rahmawati. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.